Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah Matematika Diskrit di semester keempat ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Untuk membantu mengurangi penyebaran atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini, kita tetap diharuskan untuk melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Untuk itu, saya meminta kerjasama Anda untuk dapat mengikuti perkuliahan secara daring ini secara disiplin dan teratur. Karena tanpa ada kerjasama dari Anda, walaupun saya sebagai dosen atau lembaga sudah menyediakan dan sudah memberikan materi selengkap mungkin, baik melalui materi melalui bentuk PDF atau PowerPoint, melalui modul, ataupun melalui video pembelajaran seperti ini, mungkin perkuliahan atau pembelajaran secara daring ini tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan tetap disiplin dan teratur dalam mengikuti perkuliahan secara daring ini di setiap jadwal yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh lembaga. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, mungkin Anda juga sudah tahu nama saya. Nama saya adalah Reni Rian Marliana. Dulu saya kuliah S1 dan S2 di Universitas Pajajaran, jurusan statistik. Walaupun jurusannya adalah statistik, tapi tidak lepas dari matematik, sehingga pada semester ini saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan di mata kuliah Matematika Diskrit ini. Nah, sebelum menjadi dosen, saya dulu pernah setelah lulus S1 menjadi anggota dalam proyek di PTL Telkom R&D Center Bandung dalam Outsourcing Research of Business Unit. Kemudian setelah proyek selesai, saya diterima di Cardinal sebagai follow up marketing di SBU Jeans. Kemudian setelah itu saya melanjutkan kuliah S2. Dan setelah lulus S2, saya ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian oleh Dikti di program studi manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya lulus tes CPNS di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 saat ini, di mana LL Dikti 4 inilah yang memberikan tugas atau menempatkan saya untuk mengajar di STIMIK Sumedang ini, yaitu di home base program studi teknik informatika. Walaupun home base-nya di prodi teknik informatika, tapi saya juga ditugaskan untuk mengajar di program studi yang lain seperti di sistem informasi ini atau di manajemen informatika. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut publikasi hasil penelitian yang sudah saya capai, itu bisa Anda lihat di sini. Bisa Anda akses di link-link yang sudah saya berikan, yang sudah saya sediakan di PDF yang sudah saya share di e-learning ini. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai poin penilaian dan aturan nilai akhir, kemudian aturan perkuliahan, kemudian referensi yang akan kita gunakan dalam mata kuliah Matematika Diskrit ini, kemudian rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran secara daring ini selama 1 semester itu akan seperti apa. Kemudian nanti akan saya jelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah Matematika Diskrit ini, materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nah, yang pertama, ini yang paling penting yang harus Anda ketahui adalah poin penilaiannya. Jadi, Anda akan tahu nanti kenapa nilai saya B, kenapa nilai saya C, kenapa nilai saya D, dan lain sebagainya. Nah, poin penilaian ini terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan tugas terstruktur, kemudian ada yang disebut dengan tugas mandiri, kemudian ada UTS, dan ada UAS. Tugas struktur ini bobotnya adalah 30%, kemudian tugas mandiri itu 20%, kemudian 20% dari UTS, dan 30% dari UAS. Tugas struktur ini nanti akan saya berikan di setiap pertemuan, jadi tugasnya tidak akan hanya 1 atau 2 saja. Misalnya, nanti ada 10 tugas struktur, saya ambil rata-ratanya, nilai rata-rata ininya lah yang diambil 30%-nya. Kemudian tugas mandiri itu nanti kita laksanakan dalam bentuk kuis. Kuisnya ada kuis 1 dan kuis 2. Kuis 1 itu di pertemuan keempat, kemudian yang ini di pertemuan ke-11, nanti diambil rata-ratanya, diambil 20%. Kemudian selanjutnya 20% dari UTS dan 30% dari UAS. Misalnya di sini nilai akhirnya adalah 60 misalnya ya. Kemudian nilai akhir 60 ini akan ditambah dengan kehadiran.
Misalnya Anda hadir 100% dalam 14 kali pertemuan ini selama 1 semester ini. Nanti 10 dikali 100% berapa ditambahkan dengan 60. Misalnya hadir 100%, hasilnya nanti adalah 70. Nah, nilai 70 inilah yang nanti akan dikonversi ke dalam B atau C. Nilai B atau C yang akan di-input ke dalam sistem informasi akademiknya. Paham ya? Jadi nanti Anda tahu kenapa saya tidak lulus mata kuliah diskrit, kenapa saya dapat nilai D, kenapa saya bisa dapat nilai C, kenapa saya dapat nilai B, bukan nilai A. Kemudian yang harus Anda ingat adalah kehadiran. Kehadiran ini tidak akan saya sediakan form khusus absensi di e-learningnya, tapi saya akan melihatnya aktivitas Anda dalam mengakses, menyelesaikan, menyimak materi yang saya sampaikan di video atau di filenya, file materinya, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan pada setiap pertemuan. Namun yang harus Anda ingat, aktivitas di sini itu tidak hanya saya lihat dalam satu hari, misalnya hanya aktivitas di hari Selasa ini dari jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu sebanyak 2 SKS ini atau 100 menit ini. Tidak seperti itu tuh. Yang saya lihat adalah aktivitas Anda dalam mengakses dan menyelesaikannya atau mengumpulkan tugasnya dalam rentang waktu seminggu. Jadi rentangnya adalah per minggu. Kehadiran ini aktivitas per minggunya. Paham ya? Jadi misalnya saya berikan tugasnya hari Selasa ini, tapi Anda mengerjakannya atau mengumpulkannya itu di minggu depan, kemudian Anda mengakses dan menyelesaikan materinya juga di minggu depan, itu tidak akan saya anggap hadir karena saya melihatnya kehadirannya itu dalam aktivitas per minggunya. Minggu pertama ada aktivitas atau tidak, minggu kedua ada aktivitas atau tidak, dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi sekali lagi tidak akan disediakan form khusus untuk absensinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tugas struktur itu ada 30% bobotnya, tugas mandiri 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan totalnya ada 100. 30% itu dari 10 tugas terstruktur. CPMK, di sini CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah Anda bisa pelajari di RPS yang sudah saya share di e-learning. Jadi tugas 1 tujuannya tugas 1 diberikan ke mahasiswa tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melihat capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama itu apa. Jadi setiap tugas yang diberikan itu akan selalu ada tujuannya. Tidak hanya bukan untuk memberatkan mahasiswa, tapi untuk mengukur tingkat pemahaman Anda dan kemampuan Anda dalam mencapai CPMK ini. Nah, kemudian nilai akhir tadi nanti akan dikonversi ke dalam indeks nilai A. A itu adalah minimalnya 80, kemudian B minimal 70, C minimalnya 55, D itu minimal 45, dan E kurang dari 45. E ini biasanya bagi yang terdaftar tapi tidak melaksanakan perkuliahan sama sekali. Nah, untuk aturan nilai akhir ini jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS, maka akan diberikan sanksi nilai 0. Ini pernah terjadi pada saat semester lalu. Dari mata kuliah yang lain itu ada mahasiswa yang menggunakan file temannya dalam bentuk Word waktu itu. Jadi dia mungkin minta ke temannya tanpa membuka sama sekali isinya, karena yang saya terima itu masih nama temannya. Jadi sudah terbukti itu sangat jelas nilainya 0. Dan pada saat akhir karena dia mendapatkan nilai D, protes kenapa nilai saya D. Saya jelaskan baru ya memang tidak bisa ada toleransi apapun karena sudah sangat jelas file Word-nya nama yang tercantumnya masih nama temannya itu. Artinya dia sama sekali tidak melihat jawabannya seperti apa, mungkin soal UAS-nya juga, soal UAS atau soal UTS atau soal tugasnya itu tidak dibaca sama sekali. Nah, kemudian yang harus Anda ingat dalam mata kuliah ini tidak ada perbaikan nilai, remedial, atau tugas pengganti. Jadi, ketika nilai sudah masuk ke sistem informasi akademik, tidak ada lagi toleransi apapun. Ibu, saya nilainya D, boleh ada perbaikan nilai atau tidak? Tidak ada perbaikan nilai, remedial atau tugas pengganti. Misalnya untuk tugas pengganti ini biasanya ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas
terstruktur dari 1 sampai dengan 10, tiba-tiba di akhir, Bu, saya minta tugas pengganti saja untuk mengganti ke 10 tugas itu. Tidak seperti itu. Karena ini tidak akan sama bobotnya dengan teman-teman yang lainnya yang melengkapi tugas 10 itu. Kalau misalnya ada tugas pengganti, lalu teman-temannya kenapa saya harus capek-capek mengerjakan tugas 1 sampai dengan tugas 10? Padahal bisa pakai tugas pengganti yang hanya 1. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang harus Anda ingat, tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti. Jadi kalau tidak lulus, ya mengulang di semester selanjutnya. Nah, kemudian referensi yang kita gunakan selama 1 semester ini, yang pertama referensi wajib ini milik Rinaldi Mudir, dosen di ITB. Ini matematika diskrit, edisinya bisa edisi yang terbaru. Kalau yang saya gunakan masih edisi kelima, mungkin sudah sampai edisi ketujuh. Ini bisa Anda beli di toko-toko buku, banyak sekali, dijual dimanapun. Kemudian kita menggunakan juga Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, edisi ke-8. Ini bisa Anda download di link yang sudah saya berikan di sini. Kemudian nanti untuk setiap pertemuannya juga saya berikan video pembelajarannya melalui e-learning atau Anda bisa akses langsung di channel YouTube milik saya sendiri. Nah, ini selanjutnya referensi pendukungnya. Jadi selain 2 referensi utama itu ada 7 referensi pendukung. Ini bisa Anda download masing-masing di link yang sudah saya berikan di sini. Jadi ada banyak sekali yang tidak perlu dibeli. Kemudian selain dari referensi wajib dan referensi pendukung, mungkin nanti Anda membutuhkan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan mata kuliah matematika diskrit ini bisa Anda akses, misalnya ada di Sinta, ini ada linknya sudah saya berikan di sini semua, ada menggunakan Elsevier, kemudian ada Springer, ada Simago, ada eBooks, kemudian ada ResearchGate, ada Google Scholar, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai e-resources atau electronic resources. Jadi Anda bisa mencari referensi-referensi pendukung lainnya dari semua portal di sini. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini di minggu pertama ini adalah perkenalan kelas, aturan-aturan kuliah, kemudian nanti ada gambaran umum matematika diskrit, kemudian di minggu kedua nanti kita bahas himpunan, minggu ketiga kita bahas relasi, minggu keempat ada fungsi, kemudian nanti ada kuis pertama. Kemudian minggu kelima ada induksi matematika, minggu keenam ada kombinatorial. Di minggu ketujuh ada aljabar Bolen, masih bagian pertamanya, kemudian minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 aljabar Bolen lagi, kita lanjutkan di part kedua, kemudian minggu ke-10 dan minggu ke-11 kita membahas graf, nanti ada kuis kedua, kemudian minggu ke-12 kita bahas pohon, minggu ke-13 ada kompleksitas algoritma. Kemudian di minggu ke-14-nya terakhir adalah UAS. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi di minggu 1 dan minggu 3 itu Anda akses materi di e-learning, kemudian tugas mandiri, tugas terstruktur, dan forum diskusi di e-learning. Minggu keempat kita akan ada Zoom meeting untuk diskusi, kemudian materinya juga masih tetap bisa diakses di e-learning dan di video pembelajarannya juga. Kemudian minggu kelima ke-6 kita kembali lagi e-learning. Kemudian minggu ke-7 kita kembali lagi ada Zoom meeting untuk review. Kemudian minggu ke-8 dan minggu ke-10 kita kembali ke e-learning, minggu ke-11 ada Zoom meeting, minggu ke-12 dan sampai dengan minggu ke-14 kita kembali lagi di e-learning. Nah, saya ingatkan lagi untuk bergabung di e-learning, tinggal Anda masukkan kode enrollment-nya di enroll. Kode enroll-nya bisa Anda hubungi ke staf atau ke lembaga untuk mata kuliah ini. Pastikan Anda sudah bergabung di e-learning-nya, karena semua materi dalam bentuk PDF, dalam bentuk video pembelajaran, pengumuman-pengumuman itu akan saya berikan di e-learning. Walaupun nanti mungkin kalau ada ketua kelasnya, saya sampaikan juga ke ketua kelas. Nah, kemudian rencana pembelajaran di secara Zoom, nanti mungkin kita gunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Nanti di dalam Zoom, ini pelaksanaan pembelajarannya menggunakan Zoom itu, ID meeting link-nya nanti akan diberikan di learning atau ke ketua kelas, kemudian mahasiswa wajib menyalakan video, mahasiswa wajib memasang foto profil dan nama lengkap, kemudian speaker akan dimatikan dinyalakan ketika mahasiswa mempresentasikan atau bertanya, dan aturan-aturannya akan diinformasikan di awal kegiatan.
Nah, selanjutnya untuk gambaran umum matematika diskrit kita akan bahas di video selanjutnya.